Dan betapa kagetnya si Ucup ngelihat sosok itu dengan kayak bertaring gitu dan serem banget gitu kan. Mendadak dia ngelihat sosok yang bertaring itu lewat lagi, tapi dengan kondisi nyeret seorang gadis nggak tahu siapa. Ucup itu kayak dikagetin dengan baru sedikit kebuka pintu. Di tengah rumahnya itu banyak banget yang namanya macem-macem jenis demit atau setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gua bakalan nerusin cerita yang pesugihan nih, karena dari kemarin kan lu udah nagih-nagih tentang cerita itu. Dan sorry banget nggak bisa gua lanjutin di next partnya gitu, gara-gara ya karena kan memang minggu-minggu kemarin tuh gue naik lagi sering banget, dan apalagi kemarin gue sempet 3 hari 2 malam di Gunung Gede gitu kan, jadi nggak terlalu keburu lah buat ngetek. Dan sekarang gue baru bisa ngetek dan nerusin cerita itu. Dan pokoknya kalau lu pengen tahu kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan gue mau ngingetin buat lu nih yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, ritual kayak biasa ya. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi kemarin tuh kan kelanjutan cerita tuh atau cerita di akhir itu si Ucok yang udah mutusin buat keluar dari kerjaannya nih. Nah, kita akan mulai lagi dari, jadi setelah si Ucok ini keluar, jadi kan itu tuh ada beberapa orang yang keluar masuk ke tempat kerja itu. Jadi si rumahnya Pak Anton ini itu tuh jadi sering ganti-ganti karyawan terus. Yang dimana ganti-ganti karyawannya ini tuh bisa dibilang per 3 bulan sesuai dengan kejadian yang dialami si Ucok ini nih. Jadi setiap 3 bulan tuh ada laporan yang memang dari yang kerja di situ tuh ya ngalamin hal yang sama gitu kan. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian gitu, sekitar 1 sampai 2 tahunan lah gitu. Yang awal-awalnya memang dari warga ini nggak terlalu apa ya, bisa dibilang itu mah mungkin kejadian sesuatu hal yang biasa, apalagi pokoknya setiap 3 bulan itu selalu ada yang meninggal dan korbannya itu adalah selalu perempuan. Jadi kayak warga tuh nggak terlalu berburuk sangka gitu kan. Nah, karena memang makin kesini makin aneh, barulah ada kecium kayak warga tuh, wah kayaknya bener nih kalau Pak Anton itu melakukan pesugihan. Sampai akhirnya ada salah satu dari warga di situ juga, dia pun kerja di situ. Pokoknya itu udah 1 sampai 2 tahun dari si Ucok itu kerja di situ gitu kan. Nah, kita sebut aja yang satu kerja ini tuh, atau orang yang kerja dari desa itu tuh kita sebut aja si Ucup. Nah, Ucup itu kerja di situ kan, dan kondisinya si Ucup ini bisa dibilang baru 1 minggu atau 2 mingguan lah. Dan kondisi pada saat itu tuh lagi ngopi di salah satu warung, dan kebetulan ada Ucok juga nih. Ucok tuh lagi ngopi nyantai gitu kan. Nah, dari situ tuh si Ucok ini tuh sempat nanya kan, karena dengar berita atau rumor gitu kalau si Ucup ini kerja di sana. Si Ucok ini nanya, lu emang kerja di rumah Pak Anton ya gitu kan. Si Ucup ini bilang, iya nih gue kerja di sana. Emang kenapa? Memang ada sesuatu yang aneh kah gitu? Emang lu nggak takut apa? Kan itu udah jadi kayak rahasia umum gitu. Udah banyak yang ngomongin kalau Pak Anton ini bisa dibilang pesugihan gitu kan. Tapi si Ucup ini memang tipikal orang yang nggak terlalu percaya dengan hal kayak gitu. Dan lagi menurut si Ucup itu dibayar lebih, bisa dibilang gede banget lah bayaran itu, bisa dibilang ya wah pada saat itu tuh. Si Ucok ini tuh sempat nanya, memang lu dibayar berapa? Dan ternyata
si Ucup ini tuh dibayar dengan nominal 6 juta atau bisa dibilang 2 kali lipatnya dari si Ucok pada saat kerja di situ. Wah, gede juga lo dibayar ya, pantesan aja lo mau ya. Gimana ya, namanya juga bayaran segitu, udahlah perkara kayak gitu mah gampang, gue juga nggak terlalu takut-takut kan gitu kan, menurut si Ucup ini gitu kan. Singkatnya, cuman si Ucok ini tuh sempet kayak ngingetin, ya udah lu hati-hati aja, iya gitu kan, bla 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 lah. Singkatnya sekitaran ya 3 bulan berlalu gitu, ternyata si Ucup ini ngalamin kejadian yang serupa dengan si Ucok. Jadi menurut si Ucup ini pada saat itu tuh sekitaran jam 7 atau jam 8. Dia tuh sempet ngeliat kayak orang lewat dan itu disamperin gak ada sosoknya. Pada saat jam 7-an itu masih samar-samar. Masih samar-samar. Dan sekitaran jam 12 itu ada orang lewat tapi dengan jalan yang agak sedikit perlahan gitu. Jadi dari pos itu kan dia ngeliat, disamperin lah. Dan betapa kagetnya si Ucup ngelihat sosok itu dengan kayak bertaring gitu dan serem banget gitu kan. Ucup tuh cuma bisa diem di antara percaya dan enggak, karena si Ucup ini kan bukan orang yang percaya dengan hal begituan gitu kan. Dia tuh terus merhatiin dan gak lama sosok itu tuh kayak nengok sedikit ke si Ucup. Dan Ucup langsung balik lagi ke posnya gitu kan, kayak sambil ketakutan tuh. Apaan gitu ya? Itu sosok makhluk apaan? Manusia, orang ngejailin atau apa gitu kan. Dan setengah jam dari kejadian itu gak lama ada suara teriakan. Dan suara teriakan itu mirip dengan Pak Anton. Jadi suara teriakan itu tuh mirip dengan Pak Anton. Ucup langsung lari dong buru-buru ke dalam rumah. Dan dipanggil tuh dari bawah rumah tuh udah teriak-teriak, Panton, kenapa Panton? Dia lari dan langsung gak banyak izin lagi, dia langsung ke depan kamarnya Panton itu. Dan gak lama sebelum dia mau ngetuk, dari bawah pintu itu keluar darah. Keluar kayak darah gitu kan. Si Ucup ini kayak, aduh ini kenapa ya? Dan Ucup itu langsung ngambil tindakan. Karena ya secara nggak langsung kan itu bosnya si Ucup gitu kan, takutnya kenapa-napa, ada korban perampokan atau gimana, langsung didobrak. Dan pas didobrak kaget, ternyata Pak Anton itu di situ masih tidur. Dan pas lagi ngedobrak gitu Pak Anton langsung bangun kan. Loh, kamu kok masuk ke sini? Tadi saya ngeliat darah. Jadi diceritain lah tuh sama si Ucup tuh. Enggak kok, enggak apa-apa, tapi ada sesuatu yang aneh. Kelihatan dari muka raut Pak Anton ini itu tuh kayak pucet. Kayak ya gimana sih pucet gitu, kayak kurang enak badan, kayak ya sakit gitu kan. Tapi dia nggak mau yang menerka-nerka gitu. Pak, tadi saya ngeliat darah di sini, Bapak nggak apa-apa kan? Enggak kok, nggak apa-apa. Tapi kayak cuman lagi mikir keras kayak gitu tuh. Pak Anton tuh bilang, yaudah kamu turun lagi aja, saya nggak apa-apa kok. Kalau memang ini saya bakalan teriak atau telepon kamu setidaknya. Dari situ tuh Ucup bilang, oh siap Pak. Ya udah tuh turun lagi kan. Dan pas lagi turun kayak gitu pun kelihatan bahwa si pintu, jadi kan pas keluar ini pintu kamarnya tuh nggak ditutup sama si Ucup. Turun lewat tangga dan nengok ke arah. Dan dia ngelihat sosok yang bertaring itu lagi ngelihat ke arah si Ucup. Sambil kayak senyum nyeringai kayak serem gitu kan. Dari situ astagfirullahaladzim. Dan pas dilihat lagi sosok itu udah gak ada dan berganti sama dengan kayak Pak Anton. Kok mungkin gue kecapean ya, butuh ngopi nih kayaknya gitu kan. Akhirnya dia keluar lah ke posnya lagi. Lagi ke posnya kayak gitu tuh itu sekitaran jam 2-an. Dia diem lagi dan mulai mau memasuki subuh. Mendadak dia ngelihat sosok yang bertaring itu lewat lagi. Tapi dengan kondisi nyeret seorang gadis gak tahu siapa. Jadi kayak, dan si sosok gadis ini tuh kayak teriak-teriak minta tolong gitu. Tolong. Dengan kondisi kayak ngerintih, kesakitan, ketakutan. Pokoknya kayak takut banget gitu kan. Dan itu sambil nengok ke arah si Ucup. Tolong. Dan itu tuh kayak, ini apa sih? Ucup tuh kan langsung lari dan ternyata pas dilihat
Sosok itu tuh benar-benar melotot ke arah si Ucup. Ucup nggak bisa apa-apa di situ karena kondisi dia mau balik kanan pun kakinya tuh kayak kesetak gitu, kayak diem aja. Sosok itu tuh kayak lewat pintu belakang dan itu kedengeran kayak buka pintu dan tiba-tiba ditutup kenceng gitu, bruk gitu kan. Waduh. Dan itu kaki dia tuh benar-benar nggak bisa ngelangkah. Sampai akhirnya sekitar beberapa menit dari sosok itu udah hilang, kedengeran suara pintu kayak ditutup kencang. Itu tuh langsung kayak gue cek ya. Dicek lah, ngeberaniin diri si Ucup ini sampai muter. Dan pas sampai muter, dia ngebuka dan ternyata pintu belakang itu tuh masih dikunci gitu kan, kayak nggak ada yang ngebuka. Wah, siapa ya? Bingung kan? Dari situ balik lagi lah Ucup ke posnya. Dan singkatnya pagi pun tiba gitu kan. Ucup pun pulang, tidur, istirahat. Dan sekitaran siang dia tuh bangun dan ngopi. Dan kali ini setelah ngopi tuh dia langsung berangkat ke rumah si Ucok. Dia tuh datang gitu kan ke rumah si Ucok. Kata si Ucok tuh, tumbenan kenapa lu kesini gitu kan. Si Ucup ini langsung lah nyeritain tentang kejadiannya semalam. Nah kan gue bilang apa, lu sih orang yang agak percayaan banget ya, tapi gimana? Itu emang beneran gak ya? Kata si Ucup itu kan. Si Ucok itu bilang, itu beneran. Kalau gua pun kalau memang cuma kejadiannya sekali, itu gua masa bodoh. Tapi ini kejadiannya tiap per 3 bulan sekali. Dan yang paling bikin aneh adalah gua tahu siapa aja korbannya gitu. Wah masa sih gini-gini gitu kan. Iya pokoknya ini sih kayaknya pesugihan gitu. Sebenarnya gue pengen ngelaporin ini Keret, tapi kan ini sesuatu hal yang memang gak bisa dijelasin gitu. Tapi bingung gitu kan. Iya sih, terus gimana gitu kan. Terus si Ucok ini nanya gitu kan. Nanya ke si Ucup, lu masih mau lanjut kerja di situ? Tapi si Ucup bilang, ya udah gue lanjut. Coba gue pengen tahu sampai 3 bulan ini. Singkatnya setelah obrolan panjang dengan Ucok dan Ucup itu tentang ngebahas tentang rumah Pak Anton ini, ya mereka tuh pulang kan. Dan pas malamnya lagi si Ucup ini kan kerja lagi nih. Pas lagi kerja tuh jaga masih sebatas normal. Dan gak lama itu ada teriakan dari Pak Anton. Pak Anton tuh teriak, tolong Cup, tolongin Cup, tolongin gitu kan. Dicek kan ke dalam, lari dengan kencengnya dia lari dan masuk ke kamar, ternyata memang nggak dikunci. Pada dibuka, Ucup ngerasa heran dan kaget kalau badannya Pak Anton ini kayak setengah pucat dan kayak ada benjolan kayak bisul gitu, nggak tahu itu apa, jadi kayak cacar mungkin, itu kayak bisul gitu. Dan pas disamperin baru jarak sekitar 2 atau 3 meter baru mau ke kamarnya itu udah mulai kecium bau-bau aroma kayak amis, anyir gitu, kayak baunya tuh udah nggak enak gitu kan. Wah ini bau apa ya? Disamperin lah, makin deket sampai ke Pak Anton ini. Ditanyakan kenapa Pak? Ternyata si Ucup ini baru ngeh bahwa bau itu tuh dari badannya Pak Anton. Tapi kan karena majikan dan bos gitu kan nggak enak kalau bilang kok badan lu bau gitu kan nggak mungkin banget gitu kan. Tapi kayak ditahan aja, sempat kayak mau mual gitu kan. Tapi ya udahlah, semoga nggak tersinggung gitu kan dalam hati si Ucup ini. Dan itu tuh langsung dibopoh. Jadi kondisi pada saat itu Pak Anton itu lagi dibopoh ke kamarnya dan langsung ditidurin gitu kan. Dan dia tuh langsung ngambil air minum atau kayak air putih itu diminumin gitu kan. Dan dari situ tuh kayak ditanyakan apapun Pak Anton gak ngejawab, cuman dia langsung istirahat aja. Dari situ tuh ya udah Pak, saya masuk dulu, saya balik lagi ke pos ya. Kalau ada apa-apa nanti bilang aja. Nah udah dari situ udah balik lagi kan. Dan di malam itu tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, kecuali cuman ngelihat itu doang gitu. Kayak Pak Anton tuh kayak punya penyakit kayak gitu kan, ya mungkin sakit lah atau gimana, atau besok juga pasti ke dokter gitu kan. Dan si Ucup pun nggak punya berpikiran jelek tentang bau-bau kayak gitu, kayak ya mungkin penyakitnya emang kayak gitu kali. Singkatnya pagi pun tiba, dan pas pagi itu ada salah satu pekerja dari Pak Anton yang ngurusin tambak, atau bisa yang ngurusin tambak ikannya. Dan itu tuh ngasih laporan bahwa tambak ikannya itu bisa dibilang mati semua, atau bisa dibilang udah total banget lah, udah ikannya mati semua, kayak bakalan gagal panen gitu kan. Dan airnya pun tiba-tiba mendadak bau, dan airnya tuh kayak
ya nggak untuk buat ikan lah gitu. Dari situ tuh masih biasa nih, cuman ngedengar berita gitu doang kan. Sampai akhirnya si Ucup ini pulang, dan setelah pulang tidur, terus bangun siang dia nongkrong ngopi lagi gitu kan di warung. Pas lagi nongkrong gitu, banyak dari warga ngomongin tentang kejadian tambak ikannya Pak Anton ini, tentang apa sih dibilang gagal panen atau ikannya pada mati semua gitu kan. Banyak orang yang ngegunjingin Pak Anton ini bilang mungkin ini banyak yang syirik makanya di santet bla bla bla. Nah, sedangkan sedangkan siapa? Ucup ini kan nggak yang terlalu ngeh ya, dan nggak mau menceritakan juga tentang penyakitnya Pak Anton ini gitu kan, kayak diem aja cuman ngedengerin dan ngupingin aja pas di warung itu. Sempat sih ada beberapa orang atau warga yang nanyain gitu, emang lu nggak ngeliat kejadian hal aneh gitu Cup di rumahnya Pak Anton? Enggak kok, biasa aja gitu, karena dia pun nggak mau yang bikin berita apa sih ngejelekin majikannya ya. Secara nggak langsung kan memang majikannya itu baik banget, sama warga pun memang baik gitu kan, tapi enggak kok, nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Sampai akhirnya udah kayak gitu pun singkat ceritanya udah siang kan, dia mulai masuk lagi kerja di malam. Dan pas di malam ini Pak Anton itu nyuruh buat ke kamarnya, padahal baru datang itu masih maghrib tuh udah disuruhkan. Pas lagi masuk ke dalam kamarnya itu bener-bener kecium, bahkan sebelum buka pintu itu udah kecium bau amis, bahkan bau bangke. Dan pas dibuka ke rumah atau ke dalam kamarnya Pak Anton ini, dia tuh bener-bener kaget dengan kondisi Pak Anton yang bisa dibilang itu tuh udah nggak berbentuk kayak manusia sih. Jadi sekujur muka sampai tubuh tangan dan lain-lain itu kayak ada bisul, kayak ada borok dan lain-lain. Bahkan Ucup tuh kayak, lu siapa sih, lu setan atau apa gitu, kayak geli banget gitu. Dan itu tuh benar hampir muntah, bahkan dia udah kayak muntah, nggak yang keluar semuanya, kayak muntah dikit doang gitu sampai kena lantai gitu kan. Dari situ tuh dia langsung tutupan, karena memang baunya tuh nggak bisa ditahan banget, ditutup tuh sambil pakai baju gini. Ya kenapa bos gitu kan, kenapa pak gitu kan, tolong jangan cerita tentang penyakit saya ke siapapun atau ke warga lain gitu kan. Dari situ tuh dan dari situ pun ditanyakan, bapak butuh apa dan ini, enggak, saya nggak butuh apa-apa. Dan sempat berpesan, kalau kamu ngeliat sesuatu hal yang aneh, kamu jangan cerita ke siapapun, jangan kayak lu jangan bocor lah, jangan lemes ngomong ke orang-orang gitu. Iya siap. Yang dipikiran si Ucup pada saat itu tuh aneh-aneh, apa karena penyakitnya yang aneh gitu. Dari udah ditutupin dan itu kondisinya bau, ditutupin sambil jalan, si Ucup ini sambil mikir, ini kali ya, bener kali ya, Pak Anton itu disantet kali sama orang. Dan itu tuh bener-bener sepanjang perjalanan dia mau ke pos lagi tuh mikir gitu, kok aneh banget penyakitnya gitu. Karena bisulnya banyak, kayak borok dan lain-lain tuh, kayak kok bisa dalam satu malam bisa punya penyakit kayak gitu. Itu kan gak logis menurut si Ucup itu. Dan gak lama bener aja, itu tuh belum terlalu malam lah, sekitar jam 7 atau jam 8. Itu tuh langsung kayak ada suara kerincing. Kayak kerincing gimana ya, kayak kerincing gelang kaki. Itu jalan kerincing. Yang pada awalnya dan sebelum-sebelumnya pegawai yang di situ ngeliat cuma satu sosok doang yang bertaring, kali ini banyak banget sosok yang ngelewat. Bahkan ada yang terbang, ada yang jalan. Gak tahu itu apaan. Ucup cuma merhatiin dari pos begini doang sambil bengong. Itu apaan ya? Dia bingung kan. Dia nggak tahu lagi harus kayak gimana. Dia cuma merhatiin doang. Kok tiba-tiba mendadak banyak sosok kayak gituan. Dan gak lama setelah sosok itu kayak masuk ke dalam rumah gitu kan, itu tuh ada suara jeritan dan teriakan dari Pak Anton yang minta tolong. Dan Ucup langsung balik lagi atau masuk ke dalam rumah kan. Dan belum juga buka, jadi kayak megang gagang itu mendadak kayak agak sedikit panas, kayak bingung. Dan pas mau dibuka, baru buka sedikit. Ucup itu kayak dikagetin dengan baru sedikit kebuka pintu. Di tengah rumahnya itu banyak banget yang namanya macem-macem jenis demit atau setan gitu kan. Ucup tuh kayak bingung dan sambil merhatiin. Dan gak lama ada beberapa sosok itu yang kayak merhatiin tentang mau masuknya si Ucup, kayak ditengok gitu. Ucup langsung panik dan dia langsung gak nutupin pintu dan dia ngebalik kayak langsung mau lari gitu kan. Dan pas lagi ngebalik gitu, lo tahu
sosok Ucup itu nabrak salah satu demit yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di situ. Jadi blek, dan Ucup nggak tahu itu demit bentukannya kayak gimana. Jadi kayak udah ditabrak, tek, langsung jatuh pingsan. Singkatnya dia kebangun itu sekitaran jam 7 atau jam 8 pagi. Dan kondisi si Ucup ini udah ada di pos, nggak tahu siapa yang mindahin. Dia tuh kayak, dan pas lagi kayak gitu tuh, Ucup tuh langsung inget kan tentang kejadian semalam, dan dia mau langsung masuk lagi ke kamar. Dan pas mau dicek ke kamar, kok tiba-tiba kunci yang duplikat dia tuh mau ngebuka tuh kok nggak bisa dibuka. Wah, apa si bos atau si Pak ini lagi pergi berobat gitu kan. Ya udahlah, gue bodo amat gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya singkatnya si Ucup ini balik ke rumah tanpa ada beban atau apa, mungkin dia halu atau gimana gitu. Dia pulang dan dia ngopi lagi, nggak ada berita apapun dari warga. Dia pun kayak, wah mungkin ini cuman kecapean kali ya. Ya udah deh, gue malam ini, besok gue bakalan bilang gue akan libur 1 atau 2 hari, karena selama 3 bulan lebih si Ucup itu belum pernah yang namanya libur. Karena kalau nggak libur itu kayak dikasih lebih sama Pak Anton ini gitu kan. Wah, ya udahlah, mungkin gue kecapean kali ya, kayak robot aja kerja 3 bulan nggak ada libur gitu kan. Ya udah tuh, singkatnya balik lagi ke 1 malam lagi itu sebelum si Ucup minta libur gitu kan, buat istirahat lah. Nah udah kayak gitu, udah mulai memasuki malam, sekitaran jam 12. Kondisi pada saat itu tuh Ucup tuh belum tahu. Jadi si Ucup ini belum tahu kalau bosnya atau Pak Anton ini keluar atau kemana gitu. Dan gak ada laporan dari siapapun, bahkan pembantunya pun gak ada laporan. Dari situ tuh kayak, tapi lampunya kok nyala. Dan kayak kelihatan siluet-siluet orang lewat, mungkin ada kali gitu kan. Udah dari situ tuh ya udahlah, biasa aja. Dan singkatnya sekitaran jam 12 itu ada kedengaran teriakan lagi. Tapi si Ucup itu gak ngelihat kayak malam sebelumnya tuh rombongan setan banyak banget gitu. Dan kali ini dia tuh langsung kayak, pas ada suara minta tolong itu kan langsung ngebuka, atau bisa dibilang kayak langsung seret gitu kan. Dan pas dicek dia masuk, itu tuh kayak pas mau buka masuk, tiba-tiba pintunya tuh lampunya tuh apa sih namanya, mati gitu. Dan sebelumnya pun dia mau nyoba buka kan nggak bisa, ya mungkin dikunci ganda atau lain-lain gitu kan. Dan ini tiba-tiba bisa, dan tiba-tiba mati lampu, truk. Dan kondisi si Ucup itu udah masuk ke dalam ruangan gitu, Dan gak lama ketika udah masuk ke dalam ruangan gitu kan, kayak gelap lah, kok bisa kayak gini. Ya udah deh, gue mau nyalain genset gitu kan, gue mau nyalain genset dulu. Dan gak lama pas lagi mau kayak gitu, tiba-tiba lampunya tuh nyala, tapi kayak nyala redup banget. Dan lu tahu, ketika masuk dari balik pintu itu, dia ngeliat sebuah pemandangan yang gak lazim, atau bisa dibilang di luar nalar banget. Yang harusnya tengah rumah itu tuh mendadak berubah jadi kayak kuburan. Ucup langsung kayak ke belakang pintu kan, kayak dia tuh ngegisik-gisik mata. Dia merhatiin, bener nggak ya, bener apa enggak nih gitu kan, sambil ngegisik-gisik mata lagi, kayak nggak percaya. Dan saking nggak percayanya, si Ucup itu jalan sampai di salah satu kuburan. Dan pas dicek, dia bener, dan dia nyubit tangan sendiri. Wah, gue nggak mimpi nih. Dan pas dicek, ada salah satu nama batu nisan itu. Jadi pas ngecek satu kuburan itu, kok namanya sama kayak bos gua gitu kan, Anton. Dan pas lagi kayak keheran-heran gitu tuh, kayak ada suara ngerintih minta tolong. Dan pas dicek, dia perhatiin gitu kan, karena pada kondisi pada saat itu kayak remang-remang doang gitu. Perhatiin, kok Pak Anton. Dan itu tuh suaranya tuh ngerintih kayak kesakitan minta tolong gitu. Ini kenapa ya, ini kenapa? Dan pas diperhatiin makin dekat, itu bener-bener di luar nalar banget. Jadi mukanya Pak Anton itu bener-bener hancur sebelah. Bukan hancur sih, kayak kemakan sama entah sama binatang, hama rayap, kayak makan sebelah. Jadi sebelahnya tengkorak doang gitu. Astagfirullahaladzim. Ucup tuh langsung buru-buru lari, nggak tahu kemana. Dan kondisi pintu yang dia udah buka itu kayak ngilang. Jadi dia lari tuh beringsatan, nggak tahu kemana. Dan mendadak dia kesandung, dan mendadak lagi dia pingsan. Pas lagi pingsan kayak gitu, dia nggak tahu apa-apa. Dan ketika pas sadar, dia ada di salah satu pos ronda itu dalam kondisi sekitaran subuh. Pos ronda itu kayak nggak ada orang kan. Dan gak lama dikagetin sama beberapa orang. Woi gitu kan, lu pingsan ngapain Cup?
Ucup tuh kayak kaget. Astagfirullahaladzim, lu ngapa ngagetin sih? Ya lu lagian rebahan di kuburan gitu kan, nggak aneh banget. Apa aneh banget gitu kan, kayak nggak logis aja, lu ngapain gitu rebahan di situ. Aduh gua nggak tahu dah. Terus ini gua di mana? Siapa yang bawa? Ini gua anak-anak yang lagi pada ngeronda gitu kan. Ya udah deh, syukur deh. Terus dari situ tuh ditanyakan, lu nggak kerja emang? Gua bingung dah. Ya udah gue izin pulang dulu ya, gue izin pulang. Dia pulang. Pas lagi pulang kayak gitu kan, sepanjang jalan dia mikir, karena kondisinya dia juga penasaran kan, dia akhirnya beloklah kayak melipirin depan rumahnya Pak Anton gitu, kayak melipirin. Dan pas lagi di melipirin kayak gitu, biasa aja, nggak, itu kayak biasa normal gitu rumah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas udah mau cabut karena dia ngerasa nggak ada sesuatu hal yang aneh, itu tuh dari belakangnya tuh kayak ada suara ngegeram atau kayak gitu kan, kencang. Tengok, dan mendadak depan rumahnya Pak Anton itu banyak banget sosok yang aneh, nggak tahu apaan. Dari situ tuh Ucup langsung lari cabut dong, langsung pulang ke rumahnya. Dan pas dari kejadian itu Ucup tuh bener-bener diserang penyakit atau bisa dibilang sakit selama 1 minggu. Ya mungkin banyak yang bilang itu kayak sawan kayak gitu kan. Dari situ kejadian 1 minggu, bahkan si Ucok ini sempat nengokin dan ditanya, lu kenapa? Dan diceritain lah sama si Ucup ini. Dan pas diceritain kayak gitu pun, jadi Pak Anton ini tuh memang udah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu ini tuh gak pernah keluar rumah. Udah jarang banget keluar rumah gitu kan. Sempat ada beberapa warga yang nanyain kemana nih, apakah keluar kota atau kemana gitu. Tapi nggak ada yang tahu kan. Tapi mereka semua tuh berpikiran positif, oh mungkin keluar kota gitu kan. Nah dari situ pun kayak bingung dan terheran-heran kan. Nah sempet si Ucup ini kayak mau, ya udah dah gue berhenti dah. Nah cuman kan kalau orang ini kan mau berhenti tuh setidaknya pamitan dulu kan. Cuman si Ucok ini pun nyaranin, ya udah lu kalau mau berhenti aja, tapi yang penting lu pamitan gitu kan. Mau dia nerima atau enggak, yang penting lu pamitan aja gitu. Ya deh nanti gue pamitan, nanti kalau badan gue udah enakan gitu kan. Singkatnya udah dari situ tuh ya udahlah, si Ucup ini udah sehat gitu kan, udah seminggu sakit udah sehat. Dia tuh mau coba buat pamitan, dan kondisi pada saat itu tuh masih siang atau sore. Dari situ dia pamitan, dan ternyata si gerbang rumah itu kayak digembok gitu kan. Wah mungkin lagi keluar gitu. Ya udah deh nanti gue coba keluar malam aja apa ke situ sore-sore gitu kan. Dari situ tuh dia pulang dan balik lagi setelah sore, dan ternyata pas sore udah kayak lewat maghrib gitu, ternyata si gembok itu udah hilang gitu, maksudnya udah dibukain gitu kan. Ya udah dia masuk ke dalam dan dia langsung coba ketuk pintunya kan. Dan dia pun karena memang masih memegang kunci, ya udahlah dibuka dia celak celinguk dan sambil teriak-teriak nama Pak Anton. Nah lagi teriak-teriak nama Pak Anton ini kayak, wah kok nggak ada ya. Dia cobalah buat ngecek ke atas kamarnya, dan pas dicek ke atas kamarnya itu Pak Anton pun udah nggak ada gitu. Kayak, lah kemana nih orang, kok tumben-tumbenan sepi banget gitu kan. Kesono sini nggak ada. Sampai akhirnya dia keluar lagi kan, jaga di pos aja gitu. Ya udah deh gue tungguin, mungkin lagi ke ke tambaknya ngecek atau gimana gitu kan, nggak tahu. Ya udah dia diem di situ. Dia diem sampai sekitaran jam 10 atau jam 11 karena kesel kan. Anjir kemana sih ini orang, tadi digembok, tapi giliran nggak digembok orangnya pun nggak ada. Ya udah dah gue pulang kali ya, orangnya nggak tahu kemana lah. Baru mau buka gerbang kayak langsung ada teriakan lagi atau jeritan lagi, tolong. Penasaran lagi dong si Ucup, dan itu dicek. Dan pas lagi dicek, ternyata sosok Pak Anton ini tuh lagi kesakitan, atau bisa dibilang lagi guling-guling di tengah rumah pas deket pintu itu. Tolong. Dia pun bingung kan kenapa, langsung disamperin lah. Jadi kondisi guling-gulingnya itu nggak terlalu kelihatan, bisa dibilang kayak ya nggak terlalu jelas lah, nggak terlalu jelas. Dan pas dicek, ngelihat muka Pak Anton itu benar-benar muka yang sesuai yang dia lihat pada saat sebelumnya itu gitu. Jadi kayak setengah tengkorak kan. Ucup tuh kayak bingung, astagfirullahaladzim. Dan pas lagi mau kabur si Ucup, dipegang tangannya dong. Cup, tolongin bapak Cup. Cup, tolongin bapak Cup gitu kan. Dari situ tuh Ucup udah nangis kejer, nggak mau gue, lu siapa gitu kan. Dari situ langsung kayak, dan pegangan tangan Pak Anton itu benar-benar kencang. Tolongin saya. Dari situ tuh wah udah diginiin nggak bisa, sampai akhirnya pas lagi diginiin tuh kayak rapuh banget mendadak.
Jadi kan megang kan begini tangan, itu tuh kayak copot, tek, kayak putus. Ucup tuh kayak kaget, langsung merinding, gemeteran. Dan anehnya pada saat ini Ucup tuh nggak pingsan gitu, kayak gemeteran terus. Dia tuh sambil jalan pelan-pelan ke belakang, sambil jalan pelan-pelan ke belakang. Dan anehnya sosok tangan ini tuh kayak nyengkram banget. Dari situ nggak pikir panjang, buka pintu dan langsung lari. Langsung lari sampai apapun udah diterajang terus tuh sama si Ucup. Dan anehnya, jadi kan memang halaman rumahnya Pak Anton ini agak cukup luas ya. Dia lari itu kayak lari di tempat. Si gerbang itu tuh nggak bisa nggak bisa kekejar terus gitu, kayak lari terus, aneh gitu. Dan kondisi tangan itu masih megang, terus lari. Dalam hati Ucup tuh berdoa, ya Allah tolongin gue aja, gue nggak mau ngalamin kayak gini. Itu lari terus, lagi lari kayak gitu tuh. Dia berasa kayak gimana sih, ada sosok itu jalan biasa aja dan kelihatan banget. Dari situ bingung, dan lagi lari kayak gitu tuh di depannya tuh banyak banget yang hadang, nggak tahu apa. Ucup tuh langsung diem dan kayak merhatiin. Gua nggak terlibat apapun yang lu pengenin jangan libatin gua, kata Ucup tuh. Gua cuman pengen pulang dan gua nggak mau kerja di sini lagi. Udah dari situ tuh nggak tahu gimana mendadak Ucup tuh kayak langsung pingsan lagi dan nggak sadarkan diri lagi. Dan dari pingsan kayak gitu tuh nggak lama ada kayak mendadak kebangun gitu kan. Tapi kebangunannya itu kayak rame warga gitu, kayak kebakaran. Dan lu tahu, rumahnya Pak Anton itu mendadak kebakaran. Dan kondisi si Ucup itu masih ada di situ. Sempat ada yang bilang, Cup, sini Cup. Keluar gitu. Dan pas dilihat kayak setengah sadar dari pingsan itu. Iya, kebakaran. Dari situ tuh Ucup tuh langsung cabut gitu kan, ninggalin. Dan dia pun nggak terlalu dengan tangannya gitu kan. Kok bisa? Ditanya sama beberapa warga gitu kan, kok bisa kebakaran gini? Ya Ucup pun nggak tahu apa-apa, kan kayak bingung gitu, kayak heran, kok bisa? Nggak tahu. Dan itu pun ada beberapa warga, udah lu orang lagi kayak gini lu tanya-tanyain gitu kan, udah biarin aja dulu, minum Cup. Kayak takutnya kan ya namanya orang kaget dan lain-lain, bingung kan gitu. Wah, dari situ ditanya dong, Cup, Pak Anton mana? Nggak tahu, saya nggak tahu gitu kan. Di dalam ada Pak Anton nggak gitu kan. Ya Ucup tuh kayak bingung, nggak tahu juga. Wah, dari situ warga udah panik dan bingung kan, apa di sana ada orang atau gimana. Dari situ tuh udah kayak, dan memang apinya itu kayak susah dipadamin. Jadi satu rumah itu kayak benar-benar dilahap habis banget. Dan singkatnya api itu padam sekitar jam 8 atau jam 9 malaman. Itu tuh benar-benar padam gitu kan, kayak ya udah deh. Dari situ tuh si Ucup juga kan memang udah pulang, kondisinya juga udah diobatin dan lain-lain gitu kan. Akhirnya si Ucup ini ceritalah ke semua warga, bahkan ke RT dan lain-lain, itu cerita, oh kayak gitu. Dan itu pun ada beberapa orang yang mengambil kesimpulan, wah ini mah memang pesugihan. Jadi kayak gimana ya, mungkin ini akibat dari dia ngelakuin kayak gitu kan. Tapi kan itu berita seliweran yang memang nggak tahu. Singkatnya, setelah 1 bulan kejadian dari kebakaran itu, ya warga tuh kayak biasa-biasa aja. Sebenarnya memang ada beberapa sih kayak ngalamin gangguan, kayak mendadak rumah itu jadi angker dan lain-lain. Kadang-kadang dari rumah itu tuh suka kedengaran suara jeritan dan lain-lain. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, Pak Anton atau jenazah Pak Anton atau jasadnya, tulang belulangnya itu nggak ada. Jadi kayak bingung gitu kan, kok nggak ada gitu. Nah, dari kejadian itu sempatlah kayak ya udahlah, mungkin Pak Anton kemana, kayak dulu lagi kabur dan lain-lain gitu. Sempat ada beberapa warga yang ronda, dan di situ pun ada, bisa dibilang ada si Ucup juga. Dia tuh kayak ronda, dan pas lagi ngelewatin rumahnya yang bekas kebakaran itu, dia ngecek, itu ada orang disenterin gitu kan. Itu kayak orang normal, disamperin. Dan pas lagi disamperin, dibuka gerbang ke rumah itu sekitaran jam 11 atau jam 12, dan yang ronda itu ada sekitaran 5 orang disamperin. Dan pas di kedekatan itu tuh mukanya kayak, ya nggak tahu sih, nggak jelas juga, cuman kayak mereka tuh mikir, ini kayaknya Pak Anton deh gitu kan. Dan pas dicek tuh kayak mukanya tuh benar-benar kebakar dan nggak jelas banget. Dan dipegang kayak hampir mau megang gitu, dan dicek, mereka tuh langsung kabur semua, udah ketakutan dari kejadian itu. Dan mereka pulang, mereka cerita-cerita dan lain di pos ronda. Kan si Ucup ini pulang, dan pas lagi pulang itu, pas
pas tidur ini. Jadi pas tidur si Ucup dimimpiin dengan sosok Pak Anton yang bisa dibilang benar-benar sosoknya tuh serem banget, bahkan nyeremin banget. Ya si Ucupnya kan kayak heran gitu kan, dan dia kayak mau ngebangun mimpi tapi tahu dia itu mimpi gitu. Udah jangan ganggu saya gitu. Yang kondisinya pada saat itu Ucup ini bilang, Pak Anton ini bilang, tolong sempurnain mayat saya atau jenazah saya. Saya itu terlibat dengan yang namanya pesugihan gini-gini. Pokoknya itu dipanjang lebar. Yang ternyata dalam mimpi itu ngejelasin kalau memang Pak Anton ini mengakuin pesugihan. Kenapa bisa terjadi kayak gini itu? Itu tuh gara-gara dia di hari terakhir itu, dia tuh kayak nggak ngasih tumbal, atau bisa dibilang tumbal yang terakhir itu dibebasin. Nah makanya jadi perkara kayak gitu. Karena memang Pak Anton ini tuh udah mau tobat dan lain-lain gitu kan. Kayak bingung gitu kan, kayak bingung dan lain-lain. Dan singkatnya dengan kondisi mimpi yang kayak nyata gitu, dia tuh langsung kayak kebangun. Dan pas lagi kebangun kayak gitu, lu tahu, si Ucup itu tidur selama 2 hari. Keluarganya tuh kayak heran, disangka mati suri lah, disangka mabuk lain-lain gitu. Tapi diceritain lah sama keluarganya, dan diceritain ke beberapa orang warga, dan bahkan nyeritain itu sampai ke bisa dibilang ya kiai atau ustadz gitu kan. Dari situ tuh kayak sebenarnya kayak orang nggak terlalu ngeruin kan, tapi ada beberapa orang yang paham. Ya udah, akhirnya minta tolonglah ke Pak Ustadz untuk baca doa dan yasinan di rumah itu gitu, kayak ngaji bersama. Nah lagi ngaji bersama kayak gitu, itu tuh mendadak kayak kedengaran suara rintihan dan lain-lain. Bahkan ada suara geraman yang pernah didengar sama Ucup. Kayak gitu kan. Wah, apa demitnya semua masih ada di sini gitu ya. Bahkan Pak Ustadznya pun itu sempat dengar gitu kan. Dan setelah bubaran, ya mereka pun bubaran gitu kan. Dan itu tuh benar-benar kayak antara kan nggak tahu ya, memang mayatnya udah sempurna atau belum kan, itu nggak ada yang tahu. Tapi rumah itu tuh benar-benar udah dicap angker. Karena selalu ada aja penampakan atau sesuatu hal yang memang serem banget dan sering muncul dari rumah itu. Yang lebih sering muncul itu sosok yang bertaring, dan sosok yang lebih ke udah kejadian itu tuh pokoknya lebih sering kayak sosok bertaring itu tuh kayak selalu ngegusur atau nyeret Pak Anton ini gitu. Kayak kejadian yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya pekerja yang di situ ngeliat gitu kayak, dan itu Pak Anton tuh kayak minta tolong terus. Dan dari situ pun setiap orang ronda itu nggak ada yang berani buat ngecek ke kawasan itu. Bahkan orang yang main anak kecil pun nggak berani untuk ke situ gitu, kayak udah jangan, itu rumah udah angker banget gitu. Niatnya mau dirobohin rumah itu, dan rumah itu tuh nggak bisa roboh. Udah permanen gitu aja, mau dihancurin pun nggak bisa hancur. Walaupun itu nggak tahu gimana gitu kan. Dari situ tuh udah dibiarin aja terbengkalai. Bahkan ada beberapa rumah yang dekatan sama rumah warga yang dekat dengan rumah Pak Anton ini, mereka tuh sampai pindah karena nggak kuat dengan teror dari si rumah angker tersebut gitu. Nah dari situ tuh ya udahlah, udah jadi rahasia umum bahwa rumah itu angker, dan ya udahlah, mereka pun udah saling jaga-jaga, dan mereka pun udah yang nggak terlalu banyak keluar malam dan lebih safety dan lain-lain gitu kan. Dan itu tuh kejadiannya terus berlanjut sampai bertahun-tahun. Nah, mungkin ceritanya cukup sekian ya. Inilah kelanjutan dari part berikutnya gitu kan. Dari part yang kemarin gitu kan. Ya sebenarnya cerita ini tuh masih ada, cuman ya gue belum bisa tahu atau belum dikasih tulisannya itu dari si penulisnya, dan gue pun masih bingung gitu kan. Ya semoga kalau memang si penulisnya ini udah ngirimin, nanti gue bisa lanjutin lagi di next episode-nya gitu ya. Dan ya apapun yang ada pelajaran dari cerita ini silahkan lu ambil, apapun yang buruk silahkan lu buang. Ya gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.